الإخلاص وعهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم نعوذ بك من نشرك بك شيئا ونستغفرك لما لا نعلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وحيكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Iki akeh mikir toh. Oh ini nggak usah. Iya wes. Ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita bisa silaturahim. Saya mohon maaf pada teman-teman takmir di Nurul Ilmi, Nurul Islam ya, di Masjid Nurul Islam, karena saya diminta rutin tetapi waktu ya yang saya tidak mampu, sehingga kalau pas momen-momen gini aja insya Allah saya luangkan ya, tempatnya dekat, terus awakmu yora nyangoni gitu, jadi wis tepak labeh lah ya. Insya Allah semoga apa yang kita sharingkan ini membawa kemanfaatan, membawa keberkahan, dan Allahumma taqabbal minna, semoga Allah menerima ibadah-ibadah kita terkhusus di bulan Ramadan ini. Kemarin tema yang diminta adalah kaitannya tentang Ramadan, bulan keluarga. Saya baru datang ini tadi dari Ponorogo jam 2:30, jadi masih agak ngeliyeng ini jadi sebetulnya. Tadi sengaja banyak memutolaah lagi, membaca beberapa hal. Jadi ketika Allah memberikan perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menggunakan kalimat ya sebagai harfun nida lil qarb ya. Ya itu punya makna satu huruf yang menandakan panggilan cinta. Nah, ini nida ini bisa lil qarb, bisa untuk yang sifatnya yang dekat maupun yang pertengahan maupun yang jauh. Jadi misalnya kalau saya manggil dari jarak dekat seperti ini, itu dengan ya bisa. Kepada yang pertengahan ya, yang baris depan ini ya bisa. Yang pertengahan misalnya ke Mas Tony pun saya bisa ya Mas Tony misalnya gitu. Atau paling ujung, paling jauh, yang berjarak paling jauh pun dengan kata ya juga bisa. Ini podo-podo Tony nih soalnya sing mburi dhewe. Masalah iki Pak RT iki. Ya kan Mandek Mas Tarto ya Pak RT ini banyak para tokoh ini. Jadi ya Anda bisa membayangkan sebetulnya kalau kita bawa ke konteks ayat ini, itu bisa dimaknai karena setelahnya alladzina amanu. Artinya Allah ingin memberikan satu kepastian hukum bahwa
panggilan untuk perintah kita melaksanakan puasa itu, kata kuncinya mau yang imannya dekat, mau yang imannya pertengahan, mau yang imannya jauh, artinya yang tebal, yang tengah-tengah maupun yang sangat tipis gitu ya. Itu semuanya asal di dalam dirinya ada keimanan, kena perintah ini. Sehingga ini juga bisa dimaknai mau yang kecil, masih sobi atau sudah walat gitu ya. Masih sobi itu berarti masih anak-anak yang ya antara 5 sampai 12 tahun yang sudah mumayyiz seperti itu, yang sudah bisa membedakan kalau dipanggil sudah menengok, mau yang remaja atau yang sudah bontot kayak yang sandar-sandar ini. Biasanya yang sandar itu kan yang sudah langsung tegak ya. Ya. Nah, yang ngono terus jak kajian kok ndeglet nyende merem. Ya buyarne ae ya. Maka panggilan ini mau yang kecil, mau yang remaja, maupun yang dewasa, yang senior, yang tua, semuanya kena. Kenapa? Karena yang di dalamnya ada keimanan tadi. Lah sampean terus tanya, iman itu gimana tanda-tandanya? Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Terdengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iku kira-kira ana apa jenenge? Kretek ana ndredege apa ora? Iki beda lho ndredege mergo nek diceluk Pak RW ne ya. Ndredege beda nek ambek diceluk atasane. Tapi ada getaran. Nah, antum nanti akan selalu ada pada posisi sesungguhnya getaran itu kalau secara sunnatullahnya antum akan dapati secara sunnatullahnya kita itu kena. Dapat punya gitu loh. Jadi jenengan nanti pasti setiap diri kita yang sudah mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu meskipun tipisnya kayak apapun itu ada getaran. Cuma masalah iki kadang iki iso dipelihara dengan ketaatan, makanya orang menyebutnya ketakwaan. Ada yang kemudian getaran itu diabaikan. Ini bahaya nih. Nah karenanya subhanallah, Allah memberikan satu penghargaan kepada umat Islam karena memang umatnya Kanjeng Nabi itu antara 60 sampai 70 tahun saja. Ini yang di atas 70 tahun ada. Sudah berapa Mbah? 60? Oh sih 60. Anak sing di atas 70 tahun. Termasuk manusia langka soalnya. Kalau ada yang di atas 70 tahun termasuk manusia langka. Karena Kanjeng Nabi menyampaikan baina sitin wasaba. Umatku itu akan berhenti ya rata-ratanya itu antara usia 60 sampai 70 tahun. Saya punya orang tua ayah yang memang saya ini sangat banyak yang nyampaikan, saya sangat mirip sama abi saya, sama abah saya. Abah saya itu hatinya lembut sekali sehingga dia paling seneng itu disuruh azan. Karena kalau disuruh ngimami itu lemah sekali. Maca Fatihah nangis bapakku. Azan ya nangis ya. Ya, jadi sangat inim sekali ya, hatinya sangat tipis peka sekali. Jadi ngomong enak-enak gitu tiba-tiba gitu. Nah, Anda bisa bayangkan kalau kita punya usia yang pendek, sementara coba ya kita ambil perbandingan yang dalam Al-Quran. Yang namanya Nabi Nuh itu 900 berapa? 50 tahun.
950 tahun, Pak. Kira-kira nek aku nu iso rabi ping 4 ya. Iya kan umur 200, umur 400, umur 600, umur 800 ya. Ya sisa 150 engko diganti nek. Lha Kanjeng Nabi kan susah kita umatnya Rasulullah ini 60 sampai 70 tahun. 40 wis mulai pengkor aku ndelok Mas Tony bolak-balik esuk sepedane iku mesti masalah gitu. Ya, padahal ya sik enom sik sepantaran itu. Nah, jadi saya ingin sampaikan kepada panjenengan, pendeknya usia ini oleh Allah itu ditutup dengan keberkahan hanya 1 bulan. Namanya bulan Ramadan. Sehingga antum bisa bayangkan ini. Kalau kemudian keimanan kita yang sekedar tipis tadi, itu kemudian dibandingkan dengan yang punya waktu panjang, jauh kita Pak. Berat Pak kita ngejar. 150 tahun, iku nek sedina gawe 10 keapikan. Walah. Entek umatnya Kanjeng Nabi. Tapi subhanallah, semua nabi ini bahkan setiap kali waktu Isra Mi'rajnya itu sampai Musa itu menangis. Ini orang datangnya lebih belakang dibanding aku, tetapi umatnya lebih banyak yang masuk surga dibanding umatku. Jadi Anda bisa bayangkan kenapa itu? Karena berkahnya bulan Ramadan. Bahkan di dalam Ramadan itu ada 1 hari yang itu khairum min alfi syahr. Yang dia 1 malamnya itu pun itu melebihi dari 1000 bulan. Anda bisa bayangkan. Makanya inilah kehebatannya ketika kita masuk bulan Ramadan. Iman yang setipis yang sangat jauh tadi, meskipun panggilannya itu kepada orang yang jauh, maka setiap bulan Ramadan itu ketemu 2 hal. Yang pertama hidayah, yang kedua inayah. 2 hal ini kalau di bulan Ramadan itu bertemu bersatu. Bedone ning nggone kono. Kira-kira iki mau nek ora Ramadan, aku teko 2:30 Pak. Kuwi engko bar subuh aku wis mapan turu, atau kadang saya bahkan minta istri saya untuk jamaah dengan saya di rumah. Lah mergo Ramadan eman, Pak. Arep merem ya eman. Istri sampai ngingatkan, istirahat dulu. Udah, saya duduk di sampingnya sambil baca-baca. Ini tadi jam baru 1/2 jam gitu, anak-anak sudah dibangunkan persiapan, terus kita mulai persiapan di sini. Eman. Kenapa? Karena ini bertemu. 2 ini tadi, hidayah inayah itu bertemu. Ora samengo-mengo kok dadak ngabsen koncone iki. Biasane mlebu ora iki ngono lah. Enggak usah diabsen ya. Enggak usah iki biasane ono, iki biasane gak ono, enggak usah. Cuma maksud saya Anda akan nanti dapati apalagi di awal-awal 10 hari pertama itu semuanya sepakat bulan ini penuh dengan keberkahan karena rahmatnya Allah. Anda akan dapati itu. Wah. Masjid penuh. Saya belum melihat ini yang di Sukriyatnan karena saya belum berjamaah di sana di hari pertama sampai ini tadi karena kemarin pulang ke Ponorogo. Jadi hari puasa Ramadan pertama dengan keluarga ya karena bapak ibu sudah sepuh, seneng kalau putra-putranya pada ngumpul dan kebetulan anak saya sakit sehingga kita jemput. Sudah cukup lama nggak sembuh-sembuh, merepotkan yang sepuh. Jadi Anda bisa bayangkan semua masjid ramai Pak. Kabeh musola penuh. Cuma yaitu tadi, siapa yang kemudian konsisten menjaga antara hidayah dan inayah ini untuk tetap melekat. Hidayah itu bagian dari kerentek
satu pemahaman tadi, inayah itu kerentek untuk melakukannya. Dan ini kita berdoa itu untuk dapat itu. Di bulan-bulan yang lain sulit, tapi Ramadan diberikan semua. Nah, karenanya kita bersyukur kita masuk kategori ini. Alhamdulillah. Nah, apa tujuan akhirnya? Di sini tidak ada kecuali ketakwaan, la'allakum tattaqun. Tapi kalau tadi kita baca di ayat yang berikutnya, misalnya di 185 itu Anda akan dapati la'allakum tashkurun. Jadi di tujuan dari berpuasa itu sebetulnya hanya 3. Satu di tatakun, tatakunnya nanti ada 2, pribadi sama sosial. Yang kedua taskurun, taskurun itu adalah menjadi pribadi yang bersyukur. Jadi tujuan dari berpuasa itu pada 3 hal ini. Menjadi pribadi yang lebih bertakwa, menjadi pribadi yang bertakwa pada aspek sosial. Yang ketiga, menjadi pribadi yang bertakwa dengan kesyukuran. Nah, karena itu saya ingin sampaikan kepada panjenengan. Kalau kita tahu momennya seperti ini, lantas kita sendirian itu salah kaprah. Kita harus melibatkan, apalagi ini para bapak-bapaknya. Antum mas'ulun ala ahlikum. Anda ini mas'ul, punya tanggung jawab kepada keluarga antum, kepada keluarganya. Maka pastikan bahwa momen Ramadan ini juga menjadi momen Ramadan keluarga kita. Misalnya, tolong pembiasaan yang bertemunya antara hidayah dengan inayah itu dijaga, Pak. Bu, pastikan, Masya Allah. Kanjeng Nabi itu misalnya kalau kita melihat idza dakhala ashrah ayqadha ahlah. Kanjeng Nabi itu kalau bulan Ramadan apalagi masuk di di 10 hari terakhir ayqadha ahlah. Ikut dipaksa. Bojone dipaksa, ya, anak-anaknya dipaksa, semuanya dibangunkan. Saya kemarin ngisi di Banyuwangi beberapa waktu yang lalu program parenting. Ini karena teman salah satu pimpinan DPRD di Kabupaten Banyuwangi. Nah, beliau minta dengan sangat supaya saya mau meluangkan waktu setelah Gus. Pokoknya jenengan nek kersa rawuh niku aku wis marem gitu. Akhirnya saya datang ke sana. Nah, saya ngisi di hadapan wali muridnya. Wali muridnya lumayan banyak, hampir 1000 ya, lembaga Al-Qomar ya. Jadi ini SD SMP cukup besar di sana selain Al-Uswah dan yang lain. Ini semua lembaga yang saya ikut ya alhamdulillah berkesempatan ikut membangun dari awal ya. Nah, dia ada seorang ibu itu tanya, menantu saya ini sudah bercerai dengan anak saya. Cucu-cucu saya itu ikut saya semua. Nah, tapi bapaknya setelah bercerai meninggal, jadi anak ini yatim. Ibunya ini bekerja. Itu kalau saya memarahi, itu mesti dia itu nangis dengan sangat, terus ngomong, aku ki wis anak yatim, diseneni ae gitulah ya. Itu kula keronto-ronto Pak Ustadz, iku basa Jawa niki ngono, tapi gawe basa Banyuwangi apa to istilah, bukan keronto-ronto ya gak gawe istilah apa ngono lah, pokoke Banyuwangi lah ya. Anek wong Banyuwangi keronto-ronto apa basa Banyuwangi? Oh, iki Banyuwangi kawe. Jelas. Wong gawe istilah keronto-ronto ngono lah ya, aku nangkepe gitu. Lalu saya sampaikan kepada beliau,
Masya Allah ya. Nenek sepuh sudah, orangnya sudah 68 tahun. Ikut kegiatan parenting sekolah karena mewakili ibunya. Dia sebagai nenek dari cucunya. Saya memberikan ilustrasi. Saya tanya itu dijawab. Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten. Nek omahe jenengan kebakaran ngoten. Putune jenengan sik terkepung di dalam. Iku yo terus napa sing jenengan lakoni? Kula pun sepuh Pak Ustad. Wis pokoke penting putu kula slamet, ora masalah kula sing mati. Lho, piye to? Wong omahe kebakaran kok sampean mati iki. Maksud kula nekat, kula slametno anak kula. Kula slametno putu kula. Mengke sing kebakar kula sing mati kula mboten napa-napa. Dengan emosi itu. Anda bisa bayangkan orang 68 tahun dalam kondisi emosi jawabnya kaya apa? Wedok bisa mesti welek. Ya. Ono sing lanang tambah elek apa meneh. Sing wedok kan gitu ya. Perempuan itu kan cenderung lebih cepat tua ya. Makanya saya ini selalu tampak lebih muda ya. Loh anakku keh ya. Gede-gede ya. Nah, saya yang paling kecil kelas 6 SD. Saya dikaruniai banyak anak, alhamdulillah ada 8. Ya. Masya Allah, ini anak sah, masya Allah piye ta? Piye ta sampean? Masya Allah, barokallah ngono lho. Masya Allah. Iki kon melok masjid piye enak. Jadi Anda bisa bayangkan itu. Lalu saya sampaikan, duhai uti, pripun Ustaz? Kalau terhadap api yang di dunia aja, Anda akan menerobos menyelamatkannya. Apalagi kalau kemudian dikarenakan kita tidak mendidik dengan baik, tidak mengajarkan sholat sembahyang kepadanya berjamaah dan seterusnya. Kira-kira bagaimana nanti api di neraka akan melahapnya. Meneng Pak saruangan. Cep itu. Orang ngira nek tak jak omongan ngono. Paksa Pak. Makanya dalam Al-Quran itu di surat Toha di ayat 132. Iki ngaji apa ngrungokno wong dongeng? Lah kok gak ana sing nggawa Al-Qur'an omonge ngaji. Wis hafal ya. Mas Yudi dibaca di Al-Qur'an di surah Toha ayat 132. Iki Al-Qur'ane ganti HP ya bodane. Ora apa-apa pokoke wacanen ayate. Hah? Coba. Hah? Kok Al-Baqarah? Toha. Surah Toha ayat 132. Cek suwine iki bodohan nemone ora tau. Lah HP-ne dhewe ora tau ngomongi sekarang semua ada di HP, buktine ora iso goleki ayate ya ora tau diwaca iku berarti. Gimana akhi? Kalas? Ya, betul. Maka sabarlah engkau atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pada waktu tengah malam dan ujung siang hari agar engkau merasa tenang. Sing mbok waca imang ayat piro? 132. Allah ya Allah.
iki wong poso masyaallah. Ayo. Ganti kono. Ya. Ulangi. Nah. Wal akibatu lil. Nah, alhamdulillah. Artinya perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Kamu tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Kesudahan yang baik di dunia dan akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Ya, sampean sing maca mau pahalane cuma siji. Tapi nek bapake sing maca iki mau mergo grutal gratul oleh pahala gratule iku lho. Loh, iya. Wah, tak gitu kan ke orang kalau membaca Al-Qur'an koyok ngene iki mau, iku pahalane malah dobel. Wah, coba rubah kaya ngono. Cuma sing tak omongi sing koyok ngene iki mau oleh dobel malahnya. Alhamdulillah. Terus belajar nggih insyaallah ya. Karena apa namanya? Al-Qur'an itu harfun. Setiap hurufnya itu dia berpahala. Bukan satu kalimatnya, bukan ketika beliau membaca wa'mur ahlika tadi bukan seperti itu, tapi wa'mur itu dibaca wawunya, dibaca alifnya, dibaca hamzahnya, dibaca mimnya, dibaca roknya, itu per hurufnya berpahala dan Anda double selamat ya. Mari ngene kene rebutan maca ya tulisannya. Coba Anda perhatikan tadi. Ini diperintahkan wa'mur ahlaka dan perintahkan kepada keluargamu. Untuk apa? Bisolah. Wastabir. Dan tidak hanya cukup makna sholah itu banyak. Makanya dalam ayat yang lain sholat itu juga dipanggil dengan iman. Ini satu-satunya amalan ketika orang menyebut sholat dengan iman itu ya hanya ibadah sholat. Nanti dibuka dalam surah Al-Baqarah ya, di ayat 134. Anda akan dapati ini untuk menunjukkan makna bisolah ini adalah seluruh dari selain kita bicara sholat secara khusus punya makna semua amalan yang meningkatkan keimanan. Lalu dilanjutkan wastabir. Wallah, Bapak Ibu, Masya Allah. Kita semuanya punya keluarga. Nek wis diajak apik. Iku subhanallah. Al-Quran menyebutnya wastabir. Tambah ono maneh sabarmu. Jadi ngakon apik ning gone bojo iki ya iso tukaran, Pak. Ngelingno anak ben nglakoni apik iki ya iso kerah. Iso gegeran. Lha iku pakeme Al-Qur'an. Sampeyan kate ra trimo Al-Qur'an ngomong ngono. Sehingga apa? Mulai anak sing mau mantuk-mantuk ngene. Surat trimo aku diundang rene makane poso-poso wis ngene iki lho. Aku malah rung turu, Bro. Aku malah urung turu. Jadi Anda bisa bayangkan sehingga apa? Bisa jadi yang membuat kita punya potensi pahala itu bukan karena anak kita sholat, kita minta sholat, dia sholat, tidak. Tapi wastabirnya kita. Proses terus mengingatkan, proses terus menasehati, bersabar. Ayo sholat.
Ono ibu-ibu itu gak terima. Ustaz, ini katanya sekolah Islam. Namanya aja MI Muhammadiyah. Saya kan sering ngisi juga di SD GKB Gresik. Saya mendampingi di sana lebih dari 10 tahun. Ya, di SD Muhammadiyah, SDMM GKB. Itu kalau sudah gitu mereka tanya. Tapi apa buktinya? Waktunya sholat itu ya Allah Ustaz, lambe iki sampai meniren. Meniren, duduk munirun ya, meniren. Beda ya. Munir iku cahaya, nek meniren iku istilah wong Mataraman. Ora paham awakmu. Banyuwangi enggak paham. Banyuwangi enggak ro. Meniren itu bahasa Indonesianya. Oh iya, dower tuh. Ya sampai dower lah. Artinya mengingatkannya itu Masya Allah. Itu sampai betul-betul kita itu capek gitu loh. Rasanya itu kayak kita capek. Lalu keinginannya ibu apa? Ya mau saya itu Ustaz, anak itu kalau disuruh itu langsung berangkat. Gitu kan. Ya nurut sama orang tua. Tak sampai no Pak. Bu, nek jenengan duwe anak kon lungguh-lungguh, kon ngadeg-ngadeg, kon mangan-mangan, kon turu-turu kuwi dudu anak tapi boneka. Kuwi ngono robot. Ora enek Pak critane. Anakmu mbok kon turu pengen dolan. Kon belajar njaluk mangan. Kon adus iki sik arep bal-balan, betul? Kuwi jenenge anak. Maka di sini disampaikan wa'mur fi ahlika. Wastabir, dan Anda harus bersabar. Bisa jadi proses yang membuat kita berpahala itu bukan karena anak-anak kita nurut apa yang kita sampaikan, tapi wastabirnya, kesabaran kita. Nah, disinilah momen Ramadan itu yang pertama. Saya hanya akan menyampaikan, sebenarnya ada 5 poin, tapi kelihatannya poin si tok-tok ini ora cukup Minggu ya. Ini baru poin yang pertama ya. Biasakan keluarga kita itu senantiasa environment bi'ah kita, lingkungan keluarga kita di bulan-bulan Ramadan ini itu menjadi lingkungan yang penuh dengan ahli ibadah gitu loh. Itu poin pertamanya ke sana. Karena kita ngomong Ramadan bulan keluarga. Nah, kita masuk di poin yang kedua ben rada akeh ya. Telu ya berarti nanti. Ini ada saya nulis tadi jam 3 itu saya tulis 5 poin. Ya, tapi ini 3 aja lah ya, 3. Dan cukup. Yang kedua, ini kalau sudah masuk di bulan Ramadan ini, Anda sekeluarga itu punya satu kesempatan yang luar biasa, yaitu munculnya zauq yang namanya rahmah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kulino dadi naib saksi ngene iki ya sing apal ya. Sing ora apal meneng ae. Mas Tony ra kulino saksi nikah. Ini perintah. Ya, dalam pernikahan itu azwaja. Apa itu? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Coba. Bulan Ramadan itu adalah kesempatan bagi kita sekeluarga untuk terus menumbuhkan mawaddah dan mencapai rahmah. Halo. Halo. Mawaddah ya apa? Ya kok malih bodho meneng kabeh. Mawaddah ya apa? Oh, tanggane sampean dodolan nopo? Sing dodolan beras oh.
Ya. Mawaddah itu zauk, rasa berupa cinta, tetapi sifatnya physically. Sifatnya itu fisik. Semua yang terkait fisik itu namanya mawaddah. Makanya kecenderungannya orang menikah itu di 3 bulan, di 3 tahun pertamanya itu namanya masa-masa bulan madu. Tampilannya menarik, eye catching. Wangine parfum iku Bulgari. Iya, tapi mergo iki kok nek wis rahmah wis siji, Pak. Ya. Nek rahmah iku wis tekan minyak nyong-nyong wisan ya. Tapi nek si awal ngene iki semuanya tampilan fisik, Pak. Menarik. Maka Anda harus perhatikan. Mawaddah ini sesungguhnya Kanjeng Nabi mengajarkan. Aisyah misalnya menceritakan satu saat aku sedang kejar-kejaran dengan Rasulullah. Satu kalinya aku yang menang, satu kalinya Rasulullah yang menang. Itu untuk menunjukkan. Jadi kemenangan lari-lari pasangan ini pun bergantian. Perempuan itu kalau dinikahi, Pak, awal itu ya Allah, bojoku tak nikahi tahun pertama itu 45 nih, gak 44, Pak. Simpangan yang ngelawang itu gampang. Saiki arep simpangan yang ngelawang awakmu dhisik baru aku. Terjadi penumpukan. Gak terjadi. Loh, iya. Artinya saya ingin sampaikan kepada panjenengan, ini adalah momen. Sampean bisa bayangkan, saya mohon maaf ya, saya kalau bulan Ramadan kayak gini, sahur saya itu hanya kurma. Jadi hampir setiap bulan Ramadan saya akan terjadi penurunan antara 5 sampai 7 kilo setiap bulan Ramadan. Saya sahur hanya kurma. Nanti makannya agak belakang setelah sholat raweh. Saya sahur memang terbiasa seperti itu. Nggak ada terus nggak fresh, nggak kuat bengok, orang gitu nggak ada, biasa aja. Tapi terjadi penurunan. Nah, ini sekarang ditiru, Pak. Alhamdulillah, saiki bojoku tambah kuru, gak kuru, dia gak gelem nek diceluk kuru. Tambah langsing. Karena gemuk dan kurus itu pilihan, ya. Tapi makan itu kebutuhan. Makan enak itu kebutuhan ya. Nah, jadi saya ingin sampaikan kepada panjenengan, ini bulan di mana harusnya dengan Ramadan bulan keluarga menjadi wasilah sarana kita untuk menumbuhkan kemesraan, kebersamaan gitu loh, Pak. Maksudnya ke sana. Termasuk sing sepuh-sepuh non sewu, ya, yang 60 tahun ke atas ini. Yang sudah hampir 70 loh, Pak, ngati-ngati loh, Pak, sing sopir yang sebelah kono lah ya. Soalnya nek kene kena AC iso watuk maneh rodok rono. Nek ngarep tapi rodok minggir. Itu Masya Allah. Rahmahnya harus keluar, Pak. Rahmah itu zauk cinta yang tidak lagi fisikly, Pak. Tapi kasih sayang yang dominan. Apa menarik wanita tua 60 tahun? Apa menariknya laki-laki yang sudah 60 tahun? Wis osteoporosis ya, asam urat ya. Diborong kabeh lho, Pak Ustaz. Wis komplit lho. Apa menarik? Tapi nek budal ning gone masjid ya, cekelan bareng, mlaku tumuk-tumuk gitu kan. Wah, itu indah, Pak. Jenengan datang ke Mekah dengan umroh atau haji itu, ya Allah, itu yang sepuh-sepuh cekelan goncelane ngene, Pak. Tangane iku ngene, mergo nek ngene iso ucul. Tangane kerapet ngene, Pak. Aku pernah arep budal ning masjid, bojoku tak kene malah dikipatno.
Loh ini momen bulan Ramadan ini maksudku antum ajak itu pasanganmu, ajak anak-anakmu digiring kabeh, Pak. Ditangekno sahure bareng, didelok endi sing ketoke ora enak. Ini tadi kan yang nomor 1 dia masih kondisi sakit ya. Jadi ngurusi perkuliahannya itu kelihatannya agak jembek dia. Saya lihat aja, ayo sahur Mbak. Enggak, males aku. Loh. Inna fis sahuri barokah. Esuk wis ceramah ya. Lah iki engko mari ngene soalé aku kajian lagi yo. Ya saya santai aja. Lah saya gitu ya, saya santai. Ya saya jawab iki engko soalé kajian aku. Ya udah mana? Saya paksa. Saya ambilkan minum. Bayangno, Pak. Bocah wis perawan, Pak. Tak jubono ngombe, Pak. Tak kasihkan. Saya kasihkan. Anak-anak saya tanya Mas Narto, Mas Tony ini hafal nih. Saya anak-anak saya semuanya tak giring, Pak, ke masjid itu. Tak giring, Pak. Ayo Buddha. Telateni, Pak. Apalagi ini ada momen-momen yang berkah. Inna fis sahuri barokah. Meskipun hanya seteguk air. Meskipun hanya sebutir kurma. Jangan ditinggalkan. Maka bangunkan itu. Istri lagi nggak sholat. Kami punya kebiasaan yang mungkin bisa ditiru oleh panjenengan. Di tempat saya itu karena perempuannya itu mengalami sirkulasi bergantian terus. Ya, saya tadi klarifikasi, engko enek sing takok. Engko biasane sing tukang ngomong ngene iki engko sing gojloki iku Mas Narto soalé. Anake Ustaz iku ning omah 5 kok ngakune 8. Jadi yang 3 ini anak kakak saya, kakak kandung saya. Satu-satunya saudara laki-laki saya. Kakak saya meninggal sebelum 40 tahun. Jadi akhirnya semuanya jadi tanggungan saya. Karena secara fikihnya harus saya yang mengambil peran itu. Sebetulnya kakak ipar saya yang perempuan sudah saya tawarin. Ayo yuk tak rabi ae. Gak gelem deh. Seratau apa kan enak istilah munggah bali gitu kan ya. Jadi kan karepku arep munggah bali tiba-tiba merosot maneh aku ya. Kena penolakan niku ya. Aduh aku lah daripada ngopeni ora melok duweni. Wah saya tiap bulan loh Pak, wallahi itu. Ya wis pirang tahun niku nek tak hitung. Tapi kakak saya kekeh gak. Dek rodok sungkan ambek bojoku. Soalnya tak tomongi ngono bojoku wis mendelik ae mungkin ngerti. Aku ya wis lah, wis tak jano lah. Jadi ya tak nikmati lah ya. Jadi ya makanya rambutnya dawa iki mergo mikir kuwi, Pak. Nah, Anda bisa bayangkan itu, bangunkan. Anda bangunkan, diajak sahur bareng, ya dibangunkan, ayo nah, dipaksa, dipeluk. Ya, kalau membangunkan itu yang sayang. Ini kalau di kami, ini mohon maaf ya, saya cerita, aku kan cerita keluargaku, Pak. Terus mau aku cerita, bojone Mas Narto iku kan ora tepak, aku ya disaut sampe. Nah, makanya aku ya cerita awakku dhewe ae kan. Nah, saya cerita keluarga saya aja. Nah, jadi di tempat kami itu bangunkan itu pakai pelukan. Istriku ini membangunno aku, itu kadang pakai lagu, Pak. Bangkitlah hai suamiku, bangunlah sayang. Ya temenan ya. Jadi kita penuh indah gitu loh. Maksud saya momen-momen Ramadan ini itu harus antum manfaatkan untuk itu. Gak biasa Pak Ustadz, paksa Pak. Ada momen sahur yang semuanya penuh barokah. Termasuk kalau cara kita pendekatannya tepat, sing digugah arep ngamuk iku ora sida ngamuk, Pak. Tapi ning gugahe kaya sing ning gone TikTok iku. Sahur. Bangun iku aku diingi metu ning gone TikTokku iku ya. Bengok-bengok ngene ambek mau mendelik-mendelik. Wong Madura apa wong Banyuwangi iku karo. Banyuwangi. Jadi
Wah, ya nek ngene ya kabeh wong ngamuk lah ya. Maka bangunkan dengan indah. Lalu juga sama. Buka. Tadi sore, kemarin sore ya, hari pertama itu kita kan alhamdulillah ya puasa kita, Ramadan kita semuanya bisa serentak. Sebetulnya menurut hitungan saya harusnya sampai tahun 2027 baik Ramadan maupun Syawal kita insya Allah tidak ada perbedaan. Ya. Jadi sampai tahun 2027. Makanya saya percaya sama kiai saya. Ini ngomongnya 1 tahun yang lalu. Ya. Insya Allah awal sama awal Ramadan sama awal Syawal kita akan sama sampai tahun 2027. Nah, jadi berbuka juga sama, Pak. Berbuka itu kesunahnya disegerakan. Saya kemarin itu karena repot, orang tua repot, saya sedang ngobrak-ngabrik rumah di Ponorogo, saya rombak, saya jadikan rumah tua. Ya, sebetulnya rumahnya sudah rumah tua tapi diberi bangunan baru sama orang tua saya tahun 80-an. Akhirnya saya rombak, saya tuakan lagi sekarang yang bangunan baru itu. Saya pasang gebyok, saya pasang macam-macam, kan banyak yang masih berantakan. Itu kemarin azan terdengar itu, saya masih ngutek-ngutek itu. Itu istri datang. Bawa air hangat. Ayah, dibatalkan dulu. Ya Allah. Iku rasane, Pak. Gak tahu ya, gak tahu. Alah, lele. Ubur-ubur ikan lele. Uripmu kok sakno to, Le? Aduh. Sing mesra ngono lho karo pasangan. Yang mesra. Dan kemesraan itu dipaksa. Awal-awal rasanya gak nyaman. Tapi kalau Anda membiasakan nanti lama-lama biasa. Antum bisa bayangkan Rasulullah memanggil Aisyah pun ya Humairah, duhai si pipi merah. Cuma nek wong kene ya ora pantes lah ya Humairah. Oh, ireng kabeh. Aduh kan ireng kabeh ngene. Coklat ngono ya. Sampeyan bojomu mbok celuk, "Iya, coklatku." Ya ngamuk juga. Ya gantinen lah gitu ya. Saya dulu punya panggilan ke istri saya itu istriku. Ya karena kami rada sering nonton drakor sama dracin. Drama Cina. Jadi kalau istriku manggil ke saya, "Suamiku." "Oh iya, istriku." Nah, iku nek ponakanku lewat nah, demi Allah itu saya lakukan. Jadi antum itu harus maksa yang gitu-gitu. Sampeyan iku berkeluarga iku tanggung jawab terus aja terlalu tegang. Iki lho, wajah-wajah sing ketok ning keluargane tegang iki ketok. Ngati-ngati ku. Ini masalah lho. Loh, Rasulullah itu Masya Allah tabasam. Wajahnya itu penuh senyuman apalagi kalau bersama keluarganya. Apalagi kalau bersama anak kecil. Lucu Rasulullah itu. Antum baca semua cerita-cerita humor itu. Rasulullah itu suka. Jadi orang serius iya, tetapi jangan keterlaluan. Ya, saya lihat wajah-wajah Anda ini karena sering kurang senyum aja ya. Jadi rodok dipertambah ini senyum-senyumnya. Ya, saya ngelihat di Masjid Supri Adnan itu ada satu jamaah. Aku nek lagi kajian gini kan mesti ora iso kan modelku salahmu ngundang aku ya. Aku nek kon serius kabeh no. Ya aku iso ya. Nek pasti undang Al Irsyad. Aku ya mesti serius terus ya. 1 jam ngono ku ya serius. Tapi nek sing ngundang wong NU wong Muhammadiyah wis padha ae. Ya. Tapi ada loh jamaah di Supri Adnan. Oh iki nek live ya gak situ. Jamaah di satu masjid. Ya. Iku aku gawe guyon koyo ngene. Iki soalnya kenal Mas Narto, kenal Mas Tony kenal ya. Aku gawe guyon niku. Ora enek Pak guyone, Pak. Gak ono, Pak. Loh, rutin teko ngantuk. Gak tahu ngantukan lo gak tahu. Ora tahu ya sende ning tembok arang ngene gak tahu. Berarti tapi meneng ya, Pak.
Ya Allah, aku baru Pak beberapa waktu yang lalu diceritani tiba iki wis pisah ranjang karo bojone 3 tahun setengah. Deh kita tenanan. Deh tenanan ini. Saya nggak akan ngomong siapa orangnya. Saomah Pak ning gone omahe rumah. Tapi wis gak bojone ngemoi. Bayangno, wong lanang kok iso pisah sampai 3 tahun setengah beda ranjang karo bojo. Lah aku 3 dino wis ngelu lho, Pak. Aku nek ngono kuwi pokoke mentokku 3 dino, Pak, ukuran. Saya bilang, loh, sejak awal kami membangun keluarga itu sudah ada komunikasi komitmen. Tak sampai no. Kamu haram keluar dari rumah tanpa seizinku. Jadi aku gak ono istilah purik. Rungokno ibu-ibu krungu ra? Wong wedok kok ana wong wedok metu ka omah ora pamit ambek sing lanang. Aja mbok susul, Pak. Setuju? Setuju. Wah, aku sing banter kene iki. Aduh, Pak D, Pak D. Untung syuting iki marane aku terus. Lho tenanan niku, Pak. Perempuan yang seperti itu tidak perlu dibela. Itu perlu diberi tarbiyah pendidikan. Saya bilang ke istri, apa maneh kok kowe ngedoi aku luweh kok 3 dino tak pestekno dino kepapat wis oleh dulur wedok. Jadi pinter, Pak. Dia mesti batesi sampai 3. Mulai wis sampai 3 terus mulai nempel-nempel. Aku ya seneng ditempeli. Jadi itu komitmen, Pak. Kita harus mendidik itu. Memberikan penjelasan-penjelasan itu. Dan saya orang yang paling mesra. Tadi malam saya datang, Pak, sampai sini. Istri saya lagi nggak puasa hari ini. Saya belikan coklat. Larang ya coklat ning gone apa jenenge rest area 17.000. Coklat cepili amene iku lho apa iku. Sing green ane iku lho ya. Silver green tapi yang green yang hijau itu loh. Karena dia suka yang herbal-herbal. Saya belikan itu. Satu saat Pak saya pulang, saya mampir Pak ke toko bunga. Saya belikan bunga, Pak. Demi Allah awakmu mesti ora tahu kabeh. Awakmu ki lanang apa to, Bro? Bojo capopo iki. Aduh. Jamaah Nurul Islam iki pret kabeh iki. Coba lho iso mari ngene, engko sesuk sampean cobaan tuku kembang gawanen mulih. Kuwi mesti bojomu. Sampean mau ning masjid lewat ngendi, Pak? Loh, tapi gak apa-apa. Mbok ngonehi kuwi. Ya Allah, Pak, saya itu pernah, Pak, ngasih pertama kali itu. Itu sampai 1 bulan. Jadi sampai layu coklat itu loh. Kembang itu masih ditaruh, gak dibuang. Terus saya bilang ke istri, "Yang, ini kembangnya kok gak dibuang sih?" Gak apa-apa. Menunggu dikasih yang baru. Oh, langsung bodal aku, ya. Tuku aglonia iku tapi ya kembang urip iku. Bareng teko omah. Loh, lah kok ngene? Iya rek iki iso ditandur urip terus timbang layu aku. Tak tukokne sing warna merah iku suwening deh. Jadi sampai sekarang ya, saya termasuk penyuka ini Mas Tony, Mas Nato ya, Mas Yudi tahu lah. Saya hampir hari-hari kalau lagi longgar mesti ngurusi tanaman, saya penyuka bunga saya. Nah, tapi itu dipaksa. Wallah itu harus dipaksa. Nanti kalau enggak, ya Allah, Kanjeng Nabi jauh. Salah satu dawuhnya, Allah itu penuh dengan cinta kasih. Dan Allah menyukai hamba-hambanya yang penuh dengan cinta kasih. Jadi jadikan momen bulan Ramadan ini adalah momen untuk kita membangun kebersamaan. Momen menumbuhkan lagi cinta kita.
kasih sayang kita. Kenapa? Ya karena ini momen yang pas. Salah satunya ketakwaan sosial tadi itu membuat aspek-aspek yang sifatnya emosional itu bisa kita tekan. Kanjeng Nabi ngajari, kalau engkau digoda oleh temanmu, rasanya panas hatimu, lalu engkau sudah tidak bisa untuk menundukkannya, maka ucapkan ana shaimun. Sepurane aku lagi poso. Dadi engko nek bar beduk Allahu Akbar Jawa tosono. Yo. Tapi itu harus seperti itu. Nah, yang terakhir yang ketiga ini yang kaitannya tentang bagian dari bagaimana momen ini kita mengajari keluarga kita untuk mau bangun di tengah malamnya. Saya sampaikan di sini ada beberapa hadis. Hadis yang populer itu adalah ketika masuk 10 hari terakhir idza dakhala asyra, Kanjeng Nabi itu mengencangkan ikat pinggangnya. Paham maksudnya ngencangno ikat pinggang? Ben gak ucul. Ya betul. Ya, ben gak ucul. Karenanya ini masih hari pertama, hari kedua sampai hari 20 seiso ucul. Tapi kalau sudah 10 hari terakhir itu ikat pinggangnya maksudnya kita tidak menggauli pasangan. Bukan berarti diharamkan di sini, tetapi Kanjeng Nabi ingin memberikan contoh bahwa di bulan yang luar biasa ini, apalagi di malam 10 hari terakhir, semua sepakat itu adalah ada satu malam yang paling mulia yaitu Lailatul Qadar. Kita nggak pernah tahu malam 20, malam 21, 22 dan seterusnya. Tapi 10 hari terakhir itu malam yang luar biasa. Jangan kita tergoda dulu. Mak-mak, ibu-ibu, halo. Nek wis 10 hari terakhir ora sah bengesan. Ora sah wangi-wangi. Gawe minyak nyong-nyong ora ngono wis terserah. Balsem user-userno. Ya, bojomu mepet ben kepanasan. Ya, jadi rodok kon ngadoh. Ya, kita harus saling kerjasama. Ya, harus saling kerjasama. Ya, jadi ini kita mengajarkan itu. Ada lagi hadis yang lain. Kata Kanjeng Nabi, rahimallah, Allah merahmati seorang suami yang mengambil mencelupkan jarinya ke dalam air, lantas memercikkan ke wajah istrinya. Lalu Allah juga rahimahullah, Allah juga merahmati perempuan yang mencelupkan tangannya ke dalam air lalu memercikkannya kepada wajah suaminya. Jadi sirat-siratan bengi itu penuh dengan rahmat. Pernah nyoba? Guyang-guyang. Jadi dipercikno lho, kok digrujukno beda lho ya. Dipercikno dadi misale ya, nggawa gelas, mergo dipercikno iku aja kok terus nggawa ember. Lah nek nggawa ember engko mbok perciki ping pindho ra manut ya mbok guyurno. Nggawa gelas atau kita ke ke dapur, tangannya dibasahin. Setelah tangannya dibasahin itu kalau istri saya biasanya diusapkan ke wajah anaknya. Karena anak saya yang tadi ikut seni tanya tadi, ayah habis subuh ada kajian? Iya, aku nanti izin duluan. Kenapa? Ada janjian sama temen. Mang kiai itu susah nuturi keluarga nih, ya. Termasuk saya itu kena goda nuturi anak-anak saya itu nggak mudah. Biasanya saya titipkan ke teman ustadz yang lain, ya. Karena dia lebih canggih. Nek ain dhewe iki ya ratek pinter juga ya. Meskipun saya sangat dekat sama anak-anak saya sangat dekat. Jadi istri saya itu mesti gini, dilapno. Ya. Pernah dulu saya sampaikan hadis ini saya bacakan ke istri saya.
itu dia nggak tega. Karena nggak tega itu jarinya itu ditaruh di sini di kelopak mata saya gini, ditaruh pelan-pelan gitu. Setelah saya kaget terbuka, dia langsung nyium ubun-ubun saya. Sia. Wong wedok iki nek kaya ngene ana loro telu papat no tambah maneh wae. Klamut awakmu kene. Dadi Allah, ya temenan. Saya pernah cerita dengan heroik bagaimana istri saya meminta maaf ke saya. Itu saya duduk kayak gini, Pak. Datang dari luar kota 1 pekan, saya duduk seperti ini. Sepatu saya dilepaskan, kaos kaki saya dilepaskan. Habis itu dia masuk ke dapur, dia ambil baskom, isinya air hangat. Taruh depan saya, kaki saya diangkat, dimasukkan, dipijitin. Habis itu dilapis sama anduk, dicium Mbak sama dia. Aku yakin lanang ning kene rung pernah. Termasuk wong wedok ning mburi ku ya rung pernah nglakoni. Wes nasibmu padha. Sing kene rung pernah dikonokno, sing mburi ora pernah nglakoni. Demi Allah. Karena dia melakukan satu kesalahan. Kejadiannya tahun 2012. Dia telepon saya minta duit. Saya nggak mampu. Awalnya itu, ini cerita-cerita ya. Bagaimana kita menjaga komunikasi. Saya ingat banget hari Selasa saya dikasih tahu. Bu Aisyah telepon yang. Aisyah itu bendahara sekolahan. Bendahara yayasan. Hadin, anak saya yang nomor 2, itu tidak bisa ikut ujian, nggak dapat nomor bangku. Karena SPP-nya nunggak 3 bulan. Ayah, biar Hadin nanti bisa ujian, disiapkan ya dananya. Oh ya, bismillah, insya Allah. Hari Selasa itu. Wong wedok, Pak. Dino Rebo ki dielingno maneh, Pak. Sudah ada uangnya. Ya, bismillah, sabar dulu ya. Oke. Ya santai aja sih cuma gitu. Sabar dulu, bismillah. Dino Kemis arep berangkat neng kantor dielingno maneh. Wah, ini mulai rodok rapenak, Pak. Nah, saya bilang, ya wis, insyaallah lah. Muga-muga paling lambat Jumat wis oleh. Bengi, Pak. Ini kan meskipun hadisnya dhaif, malam jemah itu kan malam keramat, Pak. Aku pengen mateni wong-wong kafir. Ya Allah, Pak. Aku ning gone tempat tidur iku arep tak cekel takok sudah dapat uangnya. Wong lanang nek ora duwe duit ki lemes, Pak. Lemes tenan. Makane iki sing lemes-lemes iki ora tak duwe duit iki. Lah tenan ora gagah. Loh, nek saiki aku gagah ya. Duwe duit. Tapi nek pas lagi gak duwe duit, Pak, ya Allah, wong lanangku lemes. Terus aja macem-macem. Wes ora iso macem-macem wong lanangku nek ora duwe duit iku. Ya Allah, Pak. Saya akhirnya, Pak, lemes teman, Pak. Turu aku, Pak. Turu iku ambek istighfar, Pak. Sayyidul istighfar tak waca Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani, ya Allah. Jenengan sing nyiptakne aku kok ya ora duwe duit, ya Allah. Bojoku ora kena dikeloni. Ya subhanallah, Pak, dungane ustaz. Jumat sore ditelepon, Pak. Jumat sore ditelepon. Ini cerita beneran. Jumat sore saya ditelepon, ada jadwal di Paciran Lamongan. Acaranya haflah akhirus sana. Ada hampir 5.000 orang kumpul. Wah, aku langsung alhamdulillah. Ya biasalah budal.
Iya wis. Gagah maneh harus. Aku wis mau ngono, Pak. Wis gak ngomong blas aku ambek bojoku. Saya diem itu. Saya diem, habis itu saya hari Sabtu itu berangkat karena malam Minggu. Saya biar pantes dadi kiai ngejak cantrik, Pak. Nggawa kanca. Oh yo, dilala kersane Allah kancaku ya ora iso nyupir, Pak. Dadi sing nyupir ya tetep aku. Wes ora tepak lah pokoknya ya. Allahu yarham, beliau sudah meninggal soalnya ya. Jadi saya bawa itu, saya ajak bensin itu 300.000. Maghrib itu sampai notok itu loh, Manyar belok kiri mau Kanjeng Sepuh, berhenti sholat dia ngejak, Gus luwe ngeleh aku isan mangan Pak 100.000. Ya habis gitu enggak bukan di Sembilan, jadi karena malam Mas tutup, jadi ya hanya di warung biasa. Terus ngisi, subhanallah Pak, saya sampai tempat itu habis isya. Habis isya itu sampai tempat jam 7:30 lah. Saya sudah duduk di kursi paling depan. Aku ngisi ceramah itu jam 11:15. Allah. Wong 5.000, jan rame betul itu. Jadi aku ki kon nonton bocah baca puisi, bocah ais macem-macem ngono Pak. Gek iki pengajian capopo, aku istighfar Pak. Lah pulang dipaksa. Pulang tuh dipaksa makan, saya nggak mau. Akhirnya tetap ya wis saya untuk basa-basi, saya menggugurkan undangan, saya makan sedikit sekali. Habis itu pulang salam, amplopnya kandel Pak, alhamdulillah. Amplop kandel wis saya masuk, mulih tekan nggone kene. Jenenge cantrik mau iku, ya sik nggodha. Ora enek rokok lho iki kok. Ya sangoni Pak 100.000. Bar ngono amplop saya taruh di rak. Jadi di kamar saya. Kamar saya besar Pak, kamar saya sekian ini. Jadi di rak kamar saya itu ada laci yang terbuka gini. Itu kalau ada amplop apapun di situ itu halal. Ya. Udah saya taruh situ, hari Minggu subuh jam 3:30 saya sudah di bandara. Sampai di jam 9:30 sampai di Kalimantan saya dapat telepon istri. Hari Minggu itu. Wah, ini apa iki? Ya, aku ngono. Waalaikumsalam. Apa yang? Iya, ayah minta maaf ya. Bukan niatnya pengen membebani sama ngerepoti ayah, tapi kasihan Hadin kalau tidak bisa ikut ujian. Loh, lah kan bisa ono ning nggone laci. Iya, tapi kurang. Loh, lah piro? Dadi Pak, ning nggone amplop ku duwite 500.000, 20.000 kabeh. Astagfirullahaladzim. Aku lemes karena istighfar Pak saya. Seumur hidup saya dakwah di dunia Islam. Beliau ini paling tahu sejak awal saya masih belum nikah sudah sama beliau, sama istri beliau. Tahu banget bagaimana perjalanan. Aku ini urip tak gawe umat Pak. Baru malam itulah saya punya niatan ngaji golek amplop. Gara-garane apa? Ya wong wedok mburi kae. Rungokno bodohan. Ben ora bodoh lemes saya ngene iki. Wong wedok. Iki tenanan iki. Sakno, Pak. Itu saya langsung telepon bendahara saya, Frida namanya. Ya, itu minta tolong ibu dikasih 5 juta dah. Oh, ya Ustaz untuk apa? Enggak, SPP ini bocah cah, nanti amankan aja sebagai operasionalnya Bapak. Oh nggih, mohon maaf enggak kurang tuh Ustaz. Loh aku nek kawit awal telepon bendaharaku ya selesai Pak. Tapi saya punya izah. Saya punya ifah.
Saya punya kehormatan. Meskipun di kantor sing dirikno aku, sing gedekno aku ya dengan Ustaz Masrur dari kecil sampai sebesar sekarang. Wiliku aku merintah apa ya? Aku direktur utama, Pak. Saya bisa dan semuanya halal karena memang saya punya operasional cost dan sebagainya. Tapi saya nggak pernah seperti itu. Saya nggak biasa tangan di bawah. Saya bukan sombong. Anda boleh cek ke Mas Yudi, boleh cek ke Mas Tony, ke Mas Narto. Saya nggak biasa Pak tangan di bawah. Saya harus aliyadul ulia. Saya harus membiasakan melatih diri saya, mentarbiyah diri saya. Nek gak ngomonganku rapas. Aku tukang ngomong tapi gak ngelakoni. Naudzubillah. Jadi ini gak mudah. Sejak itu saya ngazamkan, aku nek diundang ambek masjid gak. Saya gak akan ambil. Itu untuk nebus lah. Jadi aku sebetulnya Nurul Islam ini gak perlu ngasih uang saya itu bukan karena kebaikannya saya, bukan karena saya butuh itu. Berpuluh-puluh tahun saya ngembangkan masjid. Mulai sangko nggone Cipta Karya ini di Baitur Rahman ya sini, musola sini saya membangun. Musola ini sama Mas Tan ini. Saya membangun nih musola di Grand di Royal Mansion ini. Saya semuanya Pak saya jaga itu. Wedi Pak. Jadi ini yang pengen saya sampaikan. Hal-hal yang sifatnya prinsip-prinsip kayak gini. Antum harus kuat kepada keluarga. Nanti antum gak kuat nih gue keluarga. Sing kayak gini itu kendor. Semuanya kendor Pak. Barokah nanti diangkat Pak. Naudzubillah. Ya sampai jaga itu. Fitnahnya banyak. Wong sing didelok selalu kekurangan nih. Antum ini wis ahli manggone Nurul Islam. Ngopeni mulai nol. Sing ono dicelatu wae. Tapi dicelatu itu mungkin adalah amalan terbaik untuk kita balas dengan diam. Dan ini kebaikan seperti ini tularkan kepada pasangan. Tularkan kepada anak. Didik mereka dengan seperti itu agar terbiasa menjadi pejuang-pejuang kebaikan. Dan kita berdoa Allah akan menjaga keluarga kita. Memberikan istiqomah kepada kita, keimanan, keislaman, dan ringannya untuk menjalankan kebaikan-kebaikan. Aku qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.